Halo semuanya, nama saya Nikodemus Bagas Ateta. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Pada hari ini saya akan menjelaskan sejarah dari Kerajaan Kediri. Ini adalah bagian singkat dari sejarah Kerajaan Kediri, yaitu adalah silsilah dari raja-raja sebelumnya hingga Jayakatwang. Latar belakang. Pada awalnya, Kerajaan Kediri bernama Kerajaan Panjalu dan dipimpin oleh Raja Airlangga pada tahun 1042 Masehi. Kemudian pada akhir masa pemerintahannya, kedua putra Airlangga terus berseteru hebat. Akhirnya, Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kerajaan Panjalu beribu kota di Daha dipimpin oleh Samara Wijaya dan Kerajaan Janggala beribu kota di Kahuripan dipimpin oleh Panji Garasakan. Kedua kerajaan tersebut berseteru hebat dan peperangan pertama akhirnya dimenangkan oleh Kerajaan Janggala pada masa kepemimpinan Samarosaha. Setelah itu tidak pernah terdengar lagi tentang Kerajaan Panjalu. Baru kemudian pada tahun 1104 Masehi, Kerajaan Panjalu terdengar kembali kabarnya, dan saat itu Panjalu dipimpin oleh Raja Jayawarsa. Masa pemerintahan Kerajaan Kediri adalah Kerajaan Panjalu yang berganti nama pada tahun 1117 Masehi pada masa kepemimpinan Mabeswara. Kemudian pada tahun 1135 Masehi, Jayabaya menjadi raja dan berhasil menaklukkan Kerajaan Janggala pada peperangan kedua. Pada masa pemerintahan Jayabaya, masa ini dikenal sebagai masa emas bagi Kerajaan Kediri, karena pada masa pemerintahannya, Kerajaan Kediri berkembang pesat dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Kemudian berlanjut ke pemerintahan Sarweswara pada tahun 1159 sampai 1161 Masehi. Selanjutnya adalah pemerintahan Sri Gandra pada tahun 1181. Selanjutnya adalah pemerintahan Kameswara pada tahun 1180-an Masehi. Pada masa ini, Kameswara mempererat kembali hubungan antara Kerajaan Panjalu dan Janggala dengan menikahi putri dari Kerajaan Janggala, yaitu Sri Kirana. Dan terakhir adalah pemerintahan Kertajaya 1194 sampai 1222 Masehi. Masa ini adalah masa terburuk Kerajaan Kediri dan awal mula keruntuhan Kerajaan Kediri. Awal keruntuhan dari Kerajaan Kediri ada pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Ini disebabkan oleh sifatnya yang angkuh dan serakah, sehingga memicu pemberontakan. Kemudian pada tahun 1222 Masehi, para kaum Brahmana yang tidak suka kepada Kertajaya meminta bantuan kepada Ken Arok yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Tumapel. Pada akhirnya, Ken Arok menyerang Kediri atas dukungan kaum Brahmana dan berhasil mengalahkan Kertajaya, sehingga Kediri menjadi bagian dari Tumapel yang berganti nama menjadi Singosari. Saat menjadi bagian dari Singosari, Jayakatwang, keturunan dari Kertajaya yang merupakan Bupati Kediri pada masa itu, ingin melakukan penyerangan kepada Singosari. Dan benar saja, pada tahun 1292 Masehi, Jayakatwang membunuh Kertanegara, Raja Singasari pada saat itu, dan menyebabkan Kerajaan Singosari hancur. Ia berhasil membangun kembali Kerajaan Kediri. Tetapi, hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1293, Kediri kembali diserang oleh Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara, dan mendirikan sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Majapahit. Karya sastra. Berikut adalah beberapa karya sastra yang terkenal pada zaman pemerintahan Kerajaan Kediri. Yang pertama, Kitab Bharatayuda. Kitab ini menceritakan kisah pertempuran antara Kurawa dan Pandawa yang menggambarkan perselisihan antara Panjalu dan Janggala. Kitab ini ditulis oleh Empu Seda. Kedua, Kitab Krisnayana. Kitab ini menceritakan kisah perkawinan antara Krishna dan Dewi Rukmini. Kitab ini ditulis oleh Empu Trigurna. Yang ketiga, Kitab Smaradhana.
Kitab ini menceritakan tentang sepasang pasutri, yaitu Semara dan Rati, yang mencoba menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Kemudian mereka dihanguskan oleh api dari kesaktian Dewa Siwa dan dihidupkan kembali dan menjelma sebagai Kameswara dan permaisurinya. Kitab ini ditulis oleh Empu Darmaja. Yang keempat, ada kitab Lubdaka. Kitab ini menceritakan Lubdaka, seorang pemburu yang seharusnya masuk neraka karena terlalu banyak membunuh, tetapi tidak jadi karena ia mengadakan pemujaan istimewa bagi Dewa Siwa. Kitab ini ditulis oleh Empu Tanakung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.